Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Miftahul Jana dengan NIM F1G1230050. Di video kali ini, saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial singkat tentang membuat desain ERD dan EERD basis data kampus menggunakan MySQL Workspace. Oke, sebelumnya kita buat desain ERD-nya menggunakan aplikasi Yet. Langsung saja ke videonya. Sebelumnya kita buka dulu aplikasi Yet-nya. Klik New Document. Nah, di sini bagian kanan ada bagian-bagian desainnya, tapi kita pilih yang Entity Relationship. Nah, di sini, ini bagian ERD Entity Relationship diagram yang akan kita gunakan. ERD yang kita buat itu kampus yang dimana mempunyai 3 entity. Yang pertama itu dosen, kedua mahasiswa, dan ketiga mata kuliah. Langsung saja entity yang pertama yaitu dosen. Nah, dosen ini memiliki atribut yang pertama, nama dosen, dan yang kedua NIDN, yang dimana NIDN ini primary key, kita garis seperti ini. Jadi di sini kita sudah punya entitas dosen dengan atribut nama dosen, dan NIDN. Yang kedua itu kita buat mata kuliah. Yang entitasnya kode mata kuliah sebagai primary key, nama mata kuliah, dan SKS. Terus kita buat lagi entity mahasiswa yang atributnya nama mahasiswa dan NIM. Di sini ada yang salah, jadi kita ulang dulu.
Setelah itu kita relasikan antara dosen dengan mata kuliah. Jadi relasinya itu mengajar, di mana nantinya satu dosen itu dapat mengajar lebih dari satu kuliah. Jadi rancangannya satu dosen itu bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah, sedangkan satu mata kuliah itu hanya bisa diajar oleh satu dosen. Relasi yang kita gunakan adalah one to many. Satu dosen dapat mengajar lebih dari satu mata kuliah. Selanjutnya, kita akan merelasikan antara entitas mata kuliah dan mahasiswa. Yang menjadi relasinya itu adalah meregistrasi. Jadi rancangannya, satu mata kuliah dapat diregistrasi lebih dari satu mahasiswa. Begitu juga satu mahasiswa bisa meregistrasi satu mata kuliah. Relasi yang kita gunakan adalah many to many. Nah, di sini kita sudah selesai membuat ERD. Satu dosen itu bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah. Sedangkan satu mata kuliah itu hanya bisa diajar oleh satu dosen. Satu mata kuliah dapat diregistrasi lebih dari satu mahasiswa. Begitu juga satu mahasiswa bisa meregistrasi satu mahasiswa. Oke, selanjutnya ERD ini kita kembangkan menjadi EERD. Caranya menggunakan MySQL Workbench. Berikut adalah cara buatnya. Sebelumnya maaf karena ini ada yang salah, jadi kita ubah dulu. Kita buka MySQL Workbench. Kita buat, baru kita kasih nama DB Kampus. Di sini saya akan menjelaskan cara mengembangkan ERD yang sudah kita buat tadi menjadi EERD menggunakan MySQL Workbench. Jadi entitas-entitas ini, dosen, mata kuliah, dan mahasiswa, akan menjadi tabel di MySQL Workbench. Kita buat tabel dosen. Yang menjadi primary key itu NIDN.
Kemudian ada nama dosen. Itu integernya varchar not null. Kemudian ada nama dosen. Selanjutnya kita membuat tabel mata kuliah. Kode MK, kode mata kuliah sebagai primary key. Ini. Oke. Selanjutnya kita buat tabel mahasiswa. NIM menjadi primary key. NIM itu NIM-nya menjadi primary key. Di sini kita sudah berhasil membuat 3 tabel, yaitu dosen, mata kuliah, dan mahasiswa. Sekarang kita buat relasinya sesuai ERD yang kita miliki sebelumnya. Berdasarkan ERD di sini, dosen dan mata kuliah itu relasinya itu one to many. Jadi di ERD-nya juga kita buat relasi seperti di ERD sebelumnya. Karena adanya relasi antara dosen dan mata kuliah, di sini kita sudah buat relasi dosen dan mata kuliah, di mana satu dosen bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah. Sedangkan satu mata kuliah hanya dapat diajar satu dosen.
Jadi relasinya itu one to many dari dosen dan mata kuliah. Jadi di tabel mata kuliah akan ada field baru jadi di data jadi di tabel mata kuliah dan mahasiswa akan muncul field baru. Selanjutnya kita relasikan antara mata kuliah dan mahasiswa. Seperti ERD sebelumnya. Antara mata kuliah dan mahasiswa, relasinya itu adalah many to many. Jadi kita buat lagi relasi antara mata kuliah dan mahasiswa. Karena adanya relasi many to many antara mata kuliah dan mahasiswa, maka akan muncul sebuah tabel baru. Karena adanya relasi ini akan menghasilkan sebuah tabel baru. Di sini nama tabelnya kita ganti menjadi registrasi mata kuliah. Biasanya ketika mahasiswa tersebut melakukan registrasi satu mata kuliah, di situ terdapat semester, yang artinya semester berapa melakukan registrasi mata kuliah. Di sini kita sudah buat ERD MySQL Workbench, dan ini merupakan data pengembangan dari ERD sebelumnya yang kita buat. Karena di sini pas saya mau mensinkronisasikan tabel-tabel ini, di sini error karena oke, itu saja mungkin video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.